Jadi ini tuh Asus ROG Zephyrus G16, serinya seri terbaru tahun 2024. Katanya jadi salah satu yang terbaik di tahun ini. Nah, emang udah penasaran gimana performanya? Terus cocok buat siapa sih laptop gaming ini? Penasaran? Tonton terus video ini. Oke bro, ROG Zephyrus G16 ini jadi salah satu laptop gaming premium di Asus. Dan pastinya kalau bicara harga sih bikin gigit jari juga. Betapa tidak, harga terendah buat seri laptop ini di kisaran 31 jutaan. Termahal bisa di angka 40 jutaan lebih. Jadi pasarnya pasti terbatas, cuma buat kalangan tertentu aja. Nah, kalangan yang ideal buat siapa aja sih? Gamer, content creator, atau mereka yang sering berhadapan dengan pekerjaan berat bisa cocok. Desainnya cukup tipis dan itu yang bikin beda dibanding standar laptop gaming biasa. Jadi dipakai buat mobilitas bisa oke, meskipun bobotnya bukan yang teringan sih. By the way, karena laptop gaming ini seri premium, pasti banyak fitur premiumnya dong. Yes, build quality laptop ini terhitung the best sih. Rangkanya pakai aluminium yang ramping, meskipun opsi warna agak terbatas. Cuma ada dua pilihan, antara Eclipse Grey dan White. Bagian cover laptop ada lampu LED yang cukup unik, bisa nambah sentuhan modern dan lebih stylish. Efek LED-nya bisa diatur pakai software Armoury Crate. Cuma sayang warnanya nggak bisa dirubah. Tapi yang paling menonjol di laptop ini adalah fitur layar Nebula 16 inci. Teknologi OLED yang super cerah dan nawarin resolusi 2,5K plus refresh rate 240 Hz. Cocok banget tuh buat gamer, apalagi ukurannya juga cukup luas. Nah, content creator juga sebenarnya bisa diuntungin. Soalnya layar yang hadir punya cakupan warna DCI-P3 100% dan udah bersertifikat VESA HDR True Black 500 plus Pantone Validate. Itu bisa mastiin akurasi sama kontras warna yang tinggi. By the way, built-in kamera bawaan cukup oke, resolusi Full HD meskipun bukan the best. Bagian port bawaan mungkin agak terbatas, tapi opsinya udah modern sih. Itu termasuk USB 3.2 Gen 2, termasuk Type-C sama port Thunderbolt 4. Port HDMI juga ada, versinya udah 2.1. Yang lebih oke buat Mang Udok pribadi sih kehadiran slot SD card yang masih dipertahanin di laptop ini. Kalau networking ini sepenuhnya pakai wireless, ada Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.3. Nah, berlama-lama pakai keyboard di laptop ini bisa cukup nyaman. Lighting bawaan juga cukup cerah. Nah, dan ini juga bisa diatur warna sama efeknya pakai software Armoury Crate. By the way, bagian atas itu ada 4 tombol shortcut khusus, kayak tombol volume atau tombol Armoury Crate dengan cepat. Nah, bagian touchpad-nya luas banget, sama akurasinya dapat. Cuma kayaknya kalian lebih banyak ngandelin mouse ketiga sih di laptop gaming ini. Terus buat audio, fiturnya udah the best sih. Soalnya laptop ini udah punya 4 speaker bawaan yang mencakup woofer dan tweeter ganda. Ini udah ngedukung teknologi smart amplifier dan Dolby Atmos. Nah, audio bawaan juga udah dilengkapi noise cancellation sama sertifikat high-res audio. Jadi main game atau nonton film pakai speaker bawaan laptop udah cukup memuaskan tuh bro. Punya banyak benefit, terus harga juga nggak mahal banget. Nah, Mang udah penasaran seberapa hebat sih monitor ini? Buat spek, Zephyrus 16 ditenagi oleh Intel Core Ultra 9185H. Prosesornya udah bawa 16 core, 22 thread. Yang bawa clock speednya itu bisa nyampe 5,1 GHz. Nah, secara performa, CPU ini cukup bagus buat multitasking. Apalagi pas Mang Udok tes di Cinebench R23, ini punya angka di atas 16.000 lebih. Tapi performa single core agak terbatas dan menurut Mang Udok cukup mengecewakan sih. Kayaknya laptop ini masih belum mampu memaksimalkan kinerja CPU saat kerja tinggi. Dan keterbatasan itu juga terlihat dan performa rendering di software Blender dengan skenario Classroom itu butuh waktu sekitar 7 menit buat menyelesaikannya. Dan itu tergolong lambat sih dibanding beberapa prosesor yang pernah Mang Udok coba. Buat GPU, mainnya itu pakai Nvidia GeForce RTX 4060 yang punya VRAM 8GB GDDR6. Ini bawa teknologi ROG Boost, di mana GPU bisa mencapai kecepatan 1940 MHz pada 100 watt. Nah, GPU ini juga didukung Nvidia Advanced Optimus dan Mux Switch. Fitur ini bisa nawarin kontrol yang lebih baik, entah konsumsi daya atau kinerja. Dalam hal kinerja gaming, RTX 4060 bisa oke banget di game 1080p. Bahkan di beberapa judul yang paling menuntut sekalipun, kayak Cyberpunk 2077 nih. Laptop ini masih bisa nawarin framerate rata-rata sekitar 53 fps. Angka yang dirasa masih cukup nyaman, meskipun bukan yang terbaik sih.
Kalau di resolusi yang lebih besar, misal 1440p, FPS-nya nggak nyaman banget, sekitar 26,52. Game ini tampaknya masih belum ideal buat GPU RTX 4060 di resolusi lebih tinggi, khususnya untuk setting high. Tapi buat game lain kayak Forza Horizon 5, FPS rata-rata jauh lebih baik di angka 92, khususnya di resolusi Full HD Ultra setting. Terus di resolusi 1440p juga masih nyaman, FPS rata-rata sekitar 74. Nah di game lainnya kayak Marvel Spider-Man Remastered, FPS rata-rata sekitar 91, khususnya di resolusi Full HD Very High setting. Dan di resolusi 1440p juga masih cukup nyaman, FPS rata-rata sekitar 80. Jadi ketiga game ini bisa mewakili kemampuan GPU RTX 4060 dengan overall kinerja sangat baik, khususnya di resolusi Full HD. Sayangnya konfigurasi RAM di laptop ini cuma terbatas di 16GB, padahal spek resminya itu bisa mencapai 32GB. Memang udah pikir ini awalnya ada slot RAM ekstra, ternyata pas dibongkar ini nggak tersedia atau RAM bawahnya itu udah disolder. Jadi buat ruang upgrade misal mau nambah RAM ini sangat terbatas. Jadi misalkan kalian pengen varian yang lebih tinggi, mau nggak mau harus ngambil harga yang lebih mahal. Soalnya ketersediaan slot RAM ternyata nggak ada. Kalau SSD, laptop ini pakai SSD PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1TB. Kinerja bisa cukup baik meskipun bukan yang terbaik. Dan ketika Mang Udok cek ruang upgrade-nya, di laptop ini ada slot M2 SSD tambahan. Jadi ketika pengen nambah storage tambahan itu udah tersedia. Nah, overall performa kan bisa sangat baik, tapi minus terbesar di laptop ini itu manajemen thermalnya. Laptop ini cenderung sangat panas jika dipakai dalam penggunaan berat atau sambil di charging. Suhu CPU bisa di atas 90 derajat Celcius, dan suhu GPU bisa di atas 80 derajat Celcius selama sesi gaming yang intens. Bahkan bisa mendekati suhu 90 derajat Celcius. Nah, panas yang dihasilkan itu terasa banget di area keyboard, dan itu pasti bikin gak nyaman user, apalagi saat dipakai berlama-lama. Selain itu juga bisa membatasi kemampuan laptop buat mempertahankan performa puncak dari waktu ke waktu. Tapi kalau baterai bawaan laptop gaming ini sangat baik. Baterainya itu pakai Li-ion 90Wh yang bisa menyediakan 3 jam penggunaan dengan sekali pengisian daya. Apalagi chargingnya itu pakai USB-C. Itu bisa nambah kenyamanan, terutama jika kalian pengen ngisi daya ulang dengan cepat saat bepergian. Nah, itu dia ulasan singkat tentang Asus ROG Zephyrus G16 edisi 2024. Menurut Mang Udok pribadi, laptop gaming ini sangat tangguh dan punya kemampuan yang serbaguna, termasuk unggul dalam banyak hal, kayak kualitas tampilan, performa audio, dan overall design. Cuma keterbatasan thermal dan harga yang mahal bisa ngurangi daya tariknya. Tapi jika kalian benar-benar tertarik dan punya duitnya, laptop gaming ini bisa jadi investasi berharga ke depannya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.